Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, mau tahu kali lebih lanjut apa? Yuk perhatikan dengan seksama ya. Nah, membahas mengenai ekosistem, pertama kali kita harus tahu apa itu definisi ekosistem. Ekosistem adalah satuan ekologi yang terbentuk dari adanya interaksi antara biotik dan abiotik. Nah, abiotik dan biotik itu adalah komponen dari ekosistem. Apa itu biotik? Apa itu abiotik? Nah, biotik itu adalah komponen yang makhluk hidupnya ya, terdiri dari produsen, konsumen dan dekomposer. Produsen itu apa ya? Ini ada ya. Produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu melakukan yang mampu melakukan fotosintesis sehingga mereka memproduksi makanan sendiri. Contohnya ini tumbuhan nih yang hijau-hijau nih, ya, tumbuhan yang hijau-hijau ini mampu melakukan fotosintesis dan sehingga karena mereka mampu berfotosintesis membentuk makanan sendiri sehingga disebut sebagai makhluk hidup yang autotrof. Nah, tadi produsennya. Kemudian konsumen itu yang memakan produsen. Nah, konsumen ini bisa dibagi menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah makhluk hidup yang memakan nih tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya apa? Ada kerbau, ada sapi, dan seperti di samping ini ya, dan banyak lagi. Sedangkan yang karnivora adalah makhluk hidup yang memakan daging atau yang memakan herbivora ya. Siapa? Misalnya ada kucing, ya kan, memakan ikan, ada harimau, ada serigala. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai ya kan, seperti bakteri, jamur, dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, setelah kita membahas komponen biotik, sekarang kita akan membahas komponen yang satu lagi, yaitu komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup, yang ikut mensuplai terjadinya interaksi yang ada di dalam ekosistem. Siapa saja? Saya biasa menyingkatnya dengan ASUKECAMTI. Apa itu? Ada air, ada suhu, ada udara, kelembaban, cahaya matahari, tanah nih, ada tanah ya kan. Nah, ini ada tanah ya kan. Dan kemudian iklim. Nah, kedua komponen itu saling berinteraksi sehingga terjadilah proses yang ada di dalam ekosistem. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang komponen ekosistem. Nah, sekarang kita lihat ya, apa saja contoh-contoh dari ekosistem itu. Nah, kalau kamu nih pernah jalan-jalan ke laut, ya kan, ke pantai, atau mungkin ke sungai, ke danau. Nah, mereka merupakan contoh-contoh ekosistem. Ada lagi misalnya sawah. Nah, kita bahas sawah ya. Sawah ini merupakan salah satu contoh ekosistem. Apa sih komponen biotiknya? Komponen biotiknya itu ada padi, ada tikus, ya, ada belalang, kupu-kupu, dan yang lainnya. Komponen abiotiknya apa? Ada tanah, ada lumpur, ada air, udara, dan cahaya matahari. Ya, itu salah satu contoh dari komponen. Nah, itu tadi ya sekilas mengenai contoh-contoh dari ekosistem. Nah, sekarang ternyata nih di dalam ekosistem itu ditemukan berbagai interaksi yang ada dalam makhluk hidup itu. Apa saja interaksinya? Menyingkatnya dengan kosipan, bukan gosip ya, tapi kosipan. Apa itu kosipan? Pertama, kompetisi ya. Kedua, simbiosis. Ketiga, predasi ya. Keempat, antibiosis, dan kelima, netralisme. Yang pertama kita bahas ya. Kompetisi, apa sih kompetisi? Persaingan. Nah, contoh nih kamu dengan teman kamu ya kan, bersaing mendapat ranking 1, boleh ya kan. Atau 2 ekor kerbau ini ya jantan bersaing memperebutkan 1 ekor betina. Nah, yang penting namanya kompetisi ya. Kemudian yang kedua ada simbiosis. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3. Ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau mutualisme itu saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, pernah nggak kamu lihat kupu-kupu nih terbang hinggap di bunga. Nah, kupu-kupu tersebut nih ngambil nektar dari bunga tersebut. Nah, sedangkan si bunga itu dia dibantu proses penyerbukannya karena benang saring itu menempel di kaki kupu-kupu dan akan membantu penyerbukannya. Nah, itu adalah simbiosis mutualisme. Banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme ya. Satu untung, nah satu lagi tidak apa-apa nih ya kan. Contohnya nih ikan hiu dan remora. Nah, ikan hiu ini makan, ada sisa-sisa nasi di giginya. Kata si remora nih, diambil kan, dimakan. Jadi
memberikan makanan untuk remora tersebut, sedangkan hiunya nggak apa-apa mau diambil atau tidak juga tidak masalah, ya kan. Yang ketiga adalah parasitisme. Ini yang bahaya nih, parasit, ya kan. Yang namanya parasit itu dia satu menguntungkan dan merugikan yang lainnya. Contohnya apa? Benalu yang hinggap di pohon mangga misalnya. Benalu tersebut mengambil makanan dari mangga tersebut dan mangga rasa dirugikan. Jangan ya, jangan jadi parasit ya. Sangat tidak mengenakan, khususnya bagi diri kita sendiri sebenarnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah predasi ya, antara predator dan mangsanya. Contohnya nih Tom and Jerry nggak ya? Ada kucing dengan tikus, nah atau kucing dengan ikan, atau dia serigala nih dengan seekor rusa, ya predator dengan mangsanya. Keempat adalah antibiosis, ya antibiosis itu adalah suatu makhluk hidup yang pertumbuhannya atau hidupnya itu bisa menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya nih ada bakteri nih kan, bakteri dia menghasilkan menghasilkan zat yang dia bisa menghambat pertumbuhan jamur. Misalnya ada bacillus, ya kan, bacillus yang bisa menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum. Nah, yang terakhir adalah netralisme. Kalau saya bilang sih lu gue sama aja, nggak ada ngaruh ya. Apa itu? Ya, misalnya ada hubungan yang tidak saling terkait antara satu yang lainnya. Contohnya ada kambing, ada kodok dalam satu tempat. Ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh kan? Mau kambingnya mau ngapain? Nggak ngaruh sama kodoknya. Kodoknya mau ngapain juga nggak ngaruh sama kambingnya. Nah, itu adalah beberapa interaksi yang ada di dalam ekosistem. Oke, demikian video ekosistem ini sebagai media pembelajaran, semoga bermanfaat dan paham ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.